Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Muhammad Ariful Furqon, dosen program studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Saya telah bergabung sebagai dosen di Universitas Jember sejak tahun 2021. Dan selama ini, saya fokus aktif dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan gambaran mengenai mata kuliah kecerdasan komputasional dengan kode mata kuliah KSF 1415 yang saya ampuh. Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa informatika semester 4 dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar, ruang lingkup, serta aplikasi kecerdasan komputasional dalam berbagai bidang. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan khususnya pada bidang pengelolaan data digital dan pembuatan perangkat lunak cerdas. Dua capaian utama yang menjadi fokus yaitu CPL 8, kemampuan mengelola data digital khususnya terkait dengan data citra dan data teks untuk mendukung pertanian industrial. Serta CPL 9 yaitu kemampuan membuat perangkat lunak dengan algoritma dan pemodelan sistem cerdas secara individu maupun berkelompok. Dari target capaian tersebut, dibuatlah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang lebih spesifik, yakni CPMK 1, di mana mahasiswa diharapkan mampu untuk mendeskripsikan konsep dasar dan ruang lingkup kecerdasan komputasional, serta CPMK 2, yaitu kemampuan mahasiswa dalam menerapkan berbagai aplikasi kecerdasan komputasional dalam berbagai bidang. Pada mata kuliah ini, pengajaran dilaksanakan dengan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah interaktif, diskusi kelas, praktikum, dan presentasi proyek. Mahasiswa akan didorong untuk berpartisipasi aktif melalui tanya jawab, kerja kelompok, dan penggunaan aplikasi kecerdasan komputasional sehingga pembelajaran menjadi pengalaman yang dinamis dan aplikatif. Sementara itu, proses asesmen atau penilaian dilakukan dengan pendekatan yang mengacu pada kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OBE. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Metode penilaian terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu praktikum 30% yang menilai kemampuan aplikatif mahasiswa dalam mengoperasikan dan mengimplementasikan algoritma dan konsep kecerdasan komputasional. Selanjutnya ada aktivitas partisipatif sebesar 30% yang berupa tugas individu, diskusi, dan presentasi yang mengukur pemahaman konseptual dan kemampuan komunikasi mahasiswa. Dan terakhir adalah penilaian terkait dengan proyek yang berbasis tim sebesar 40% yang menilai kolaborasi, perencanaan, dan penerapan praktis solusi kecerdasan komputasional. Setiap metode penilaian tersebut memiliki bobot tertentu yang mencerminkan kontribusinya dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Proses delivery, interaksi, serta asesmen yang terstruktur ini akan memastikan mahasiswa tidak hanya memahami teori saja, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan secara efektif serta mengembangkan sikap profesional. Yuk, mari kita tonton bersama salah satu video pembelajaran pada mata kuliah kecerdasan komputasional pada pokok bahasan ketiga, yaitu terkait dengan similarity dan distance. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, masih semangat ya, masih seger ya. Siap untuk kuliah? Oke, baik. Oke, baik. Mungkin sebelum kita masuk ke perkuliahan kita hari ini, Bapak minta ketua kelasnya siapa ini? Randy ya? Oh ya, Mas Randy silakan untuk memimpin teman-temannya berdoa ya, Mas. Baik, mungkin sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Randy.
Oke, baik semuanya. Jadi langsung saja ya kita mulai untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ini perkuliahan apa? Oke, masih ingat ini sudah minggu keberapa? Minggu keempat ya, terkait dengan distance dan similarity. Oke, baik. Minggu lalu materinya ada yang masih ingat terkait dengan apa? Ya, silakan, Mira. Minggu lalu itu tentang eksplorasi data. Oke, apa itu eksplorasi data, Mira? Dari catatan saya, eksplorasi data itu proses awal dalam analisis data yang melibatkan pemeriksaan dan pemahaman karakteristik, pola, dan hubungan dalam pengumpulan data. Oke, betul sekali jawaban dari Ira. Kita beri aplaus semuanya. Oke, baik. Jadi teman-teman, materi kita pada pagi hari ini adalah distance dan similarity. Jadi sebelum Bapak menjelaskan apa itu distance dan apa itu similarity, di sini Bapak akan jelaskan terkait dengan capaian pembelajaran yang akan teman-teman capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep similarity atau kesamaan dan distance atau jarak dalam analisis data. Yang kedua, mahasiswa dapat mengimplementasikan similarity dan distance dalam bahasa pemrograman. Oke, lanjut next slide. Di sini ada definisi terkait dengan distance atau jarak ya. Mungkin teman-teman sudah pernah ini ya, sering dengar ya istilah distance ini ya. Di apa dulu itu? Di mata pelajaran apa? Matematika ya, matematika, kemudian fisika, itu kan ada terkait dengan apa itu jarak. Kira-kira dari teman-teman, apa sih itu jarak? Pak, Oke, silakan Lian. menurut KBBI, jarak adalah ruang sela atau panjang atau jauh antara dua benda atau tempat. Menurut Wikipedia, jarak adalah suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu objek dengan objek lainnya. Oke, kita beri aplaus untuk Rian. Oke, baik. Terima kasih Rian atas jawabannya ya. Jadi sudah benar sekali bahwa jarak itu adalah ruang sela atau panjang atau jauh ya antara dua benda atau suatu tempat ya, dua entitas ya seperti itu ya. Atau bisa jadi jarak itu didefinisikan sebagai suatu ukuran numerik atau angka ya yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu objek dengan objek lainnya. Kemiripan atau similarity itu adalah ukuran numerik di mana dua objeknya mirip maka nilainya sama dengan 0. Jika tidak mirip, nilainya akan bernilai 1. Jadi semakin mirip dua benda ya, maka jaraknya itu akan semakin dekat. Tapi kalau semakin tidak mirip, jaraknya akan semakin jauh. Oke, selanjutnya adalah distance dan similarity dalam mesin learning ya, atau dalam kecerdasan komputasional ya. Jadi dalam data science, ukuran kemiripan atau similarity itu merupakan metode untuk mengukur bagaimana sampel data terkait atau dekat satu sama lainnya. Di sisi lain, ketidaksamaan atau dissimilarity. Dissimilarity ini adalah kebalikan dari similarity ya. Adalah untuk mengetahui seberapa jauh objek data berbeda atau dengan kata lain jaraknya. Jadi dissimilarity ini bisa disebut sebagai jarak atau distance-nya antar objek tersebut. Nah, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, ukuran kemiripan itu biasanya dinyatakan sebagai nilai numerik. Range-nya atau rentangnya itu bernilai antara 0 sampai dengan 1. Ada yang masih ingat? Yang 0 itu apa tadi? Mirip. Semakin mirip atau tidak mirip? Ada yang bilang mirip, ada yang bilang tidak mirip ya? Yang mirip? Siapa? Oke. Kira 5 orang ya. Kemudian yang bilang tidak mirip? Oke. Mungkin Bapak tanyakan, kenapa kok tidak mirip ya? Mungkin siapa? Denira ya? Kan semakin tinggi nilainya itu kan datanya kan semakin rendah. Itu kan ada 0 berarti kemiripan itu rendah. Jadi objeknya data tidak mirip. Tidak mirip ya? Ya. Oke, kita beri aplaus untuk Denira. Jadi sudah benar tadi apa yang disampaikan oleh Denira ya. Jadi nilai akan semakin tinggi ketika sampel data itu semakin mirip. Artinya ketika 0 berarti apa? Kemiripannya semakin rendah ya.
Atau kalau misalkan bernilai 1, dia kemiripannya semakin tinggi, seperti itu ya. Itu terkait dengan konsep distance dan similarity. Nah, ini contoh nyata ya, contoh dari distance dan similarity ya. Jadi misalkan setiap titik data itu berisi satu fitur input yang menunjukkan ketidaksamaan antara 3 titik data, yaitu di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Di mana titik A dan B ini jaraknya adalah 2, sedangkan titik B dan titik C itu jaraknya adalah 15. Kalau misalkan titik A dan titik C, berarti jaraknya berapa? 17 ya? Ya. Kok bisa 17? 15 ditambah 2 ya. Oke, baik. Jadi kalau misalkan antara titik data A, B, C yang mirip yang mana? A dan B. A dan B. Kenapa? karena semakin dekat jaraknya. Karena semakin dekat ya. Oke, kita beri aplaus ya untuk Anggi ya. Oke, baik. Bapak lanjutkan ya. Nah, ini distance dan similarity dalam klasifikasi dan clustering ya. Nah, di sini untuk ukuran jarak ini nanti teman-teman akan diimplementasikan pada beberapa metode machine learning atau metode klasifikasi ya di sini ya. Contohnya adalah algoritma K-nearest neighbor ya di sini ya. Jadi K-nearest neighbor ini menggunakan prinsip jarak untuk mengukur kedekatan dari suatu data ya, seperti itu. Nah, pemilihan metrik jarak itu akan memiliki pengaruh yang kuat pada kinerja pengklasifikasi. Oleh karena itu, metode menghitung jarak antara objek akan memainkan peran penting dalam kinerja algoritma klasifikasi, seperti itu. Itu kalau misalkan dalam klasifikasi ya teman-teman ya. Selain pada kasus klasifikasi, distance dan similarity ini juga banyak sekali digunakan oleh algoritma unsupervised ya, atau algoritma clustering ya. Misalnya K-means clustering ya. Jadi K-means clustering ini merupakan algoritma yang dibangun dengan menggunakan dasar atau asas kemiripan dan jarak, sehingga metrik jarak nantinya akan sangat penting untuk teknik clustering, terutama teknik K-means ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dari sini apa ada pertanyaan? Oke, silakan Randy. Oke, mungkin kalau dalam konteks machine learning ya, itu kapan sebaiknya kita itu menggunakan similarity ataupun distance? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Randy ya. Kapan kita menggunakan similarity dan kapan kita menggunakan distance? Sebenarnya konsep similarity dan distance itu berkaitan. Kita nggak bisa memisahkan kapan harus pakai distance, kapan harus pakai similarity. Karena dua konsep ini berlawanan. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan di awal, itu ada istilah similarity dan ada istilah dissimilarity. Kalau similarity ini adalah kemiripannya, kalau dissimilarity ini adalah distance jaraknya. Jadi kita nggak bisa memisahkan kapan harus pakai jarak, kapan harus pakai similarity ya, seperti itu ya. Oke, paham, Ready? Jadi di sini ada beberapa fungsi jarak ya. Jadi fungsi jarak itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengukur jarak tergantung pada kondisi dan situasi tertentu ya. Nah, beberapa fungsi jarak yang sering digunakan dalam konsep klasifikasi, dalam konsep clustering, itu contohnya itu adalah misalkan Euclidean distance, atau yang kedua ada Cosine similarity ya, dan yang ketiga adalah Manhattan ya. Nah, tapi tidak hanya terbatas pada 3 konsep similarity dan distance ini saja, tapi banyak sekali teman-teman konsep similarity dan distance. Ada Chebyshev ya, ada Minkowski, kemudian ada Pearson, Mahalanobis, SED dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi jangan khawatir ya kalau misalkan nanti kita hanya belajar Euclidean saja, enggak, tapi nanti teman-teman akan Bapak kasih tugas untuk menjelaskan beberapa metrik-metrik similarity dan distance yang lain, gitu ya. Oke, jadi di sini Bapak lanjutkan ya ke metrik pertama kita, yaitu Euclidean distance. Oke, jadi fungsi jarak yang pertama itu adalah Euclidean distance.
Jadi Euclidean distance ini adalah fungsi jarak yang paling umum digunakan untuk atribut atau fitur numerik. Jadi Euclidean distance ini didefinisikan dalam persamaan berikut ya. Jadi bisa teman-teman lihat, D itu didefinisikan sebagai jarak ya. Jarak antara P dan Q itu sama dengan akar Q1 dikurangi P1 kuadrat ditambah Q2 dikurangi P2 kuadrat ditambah sampai dengan Qn dikurangi Pn kuadrat, atau sama dengan akar penjumlahan dari Qi dikurangi Pi kuadrat, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya konsep ini itu merupakan konsep apa? Teorema Pythagoras. Ada yang masih ingat konsep Pythagoras seperti apa? Ingat? Oke, silakan. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Oke, betul sekali Anggi, kita beri aplaus ya untuk Anggi ya. Oke, baik. Jadi mungkin seperti yang teman-teman pelajari ya ketika SMA ya. Jadi konsep dari teorema Pythagoras itu adalah katakanlah kita punya C kuadrat ya. Itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jelas dari sini? Jelas. Oke, jadi konsep Euclidean distance ini sebenarnya menganut teorema Pythagoras ini. Jadi seperti contoh ya di sini ya, misalkan ada dua titik data. Yang pertama di sini itu adalah x1 y1 dan x2 y2. Nah, gimana caranya teman-teman untuk mengukur jarak antara x1 y1 dan x2 y2? Kira-kira gimana caranya? X2 min X1 kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi Y2 dikurangi Y1, maaf Pak. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Oke, kita beri plus ya untuk Anggi ya. Oke, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Anggi ya. Jadi karena posisi datanya itu adalah di X1 Y1 dan data 2 itu adalah X2 Y2, maka di sini kita bisa menghitung jaraknya antara X2 dikurangi X1. Jadi X2 dikurangi X1 itu adalah di sininya ya teman-teman ya, sisi dari segitiga yang sebelah sini. Kemudian kita cari segitiga yang vertikal ya, sisi yang vertikalnya yaitu Y2 dikurangi Y1, sehingga rumus jaraknya D-nya itu sama dengan D sama dengan akar tadi X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Paham semuanya? Oke, jadi mesin learning nggak menakutkan itu ya. Jadi sebenarnya mudah teman-teman konsepnya. Oke, baik. Bapak lanjutkan ya. Langsung ya kita masuk ke contoh kode program Euclidean distance ya. Jadi silakan nanti teman-teman coba ya kode di sini ya. Silakan bisa dicoba. Jadi di sini atau mungkin kita langsung saja ya. Oke, jadi berikut ini merupakan contoh implementasi Euclidean distance ya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Mungkin di sini kita tidak perlu memanggil library eksternal ya. Kita definisikan fungsi dari Euclidean distance seperti rumus yang kita tadi ya kita definisikan sebelumnya ya. Jadi D itu sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, pada fungsi ini, fungsi Euclidean distance ini itu parameternya itu adalah titik poin 1 dan poin 2. Jadi poin ini adalah titik datanya ya, teman-teman ya. Jadi di sini itu dilakukan square diff ya, sama dengan poin 1i dikurangi poin 2i kemudian dikuadratkan ya. Kemudian dijumlahkan ini. Nah, seperti itu. Jadi kita mentranslatekan ya dari hitungan matematika ke dalam kode program, hasilnya seperti ini.
Kemudian di take square root ya, diakarkan ya. Jadi menggunakan kita pakai fungsi mat ya, mat square root dari sum square diff-nya ya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak berikan contoh studi kasus. Ada 2 titik teman-teman. Yang pertama itu adalah titik 0.0 dan yang kedua titik 3,4. Kira-kira dari teman-teman hasilnya berapa ini? Ada yang mau mencoba? Oke, silakan Yonatan. Mungkin ini ya bisa maju ke depan sambil menghitung ya secara manual ya. Silakan Yonatan. Oke, jawabannya 5 ya. Kita kunci. Jangan dulu di sini dulu ya. Kita kunci ya. Jawabannya 5. Kira-kira benar teman-teman? Betul ya. Oke, kita coba ya, jalankan ya paparannya. Nah, hasilnya betul 5 ya. Oke, kita beri plus untuk Yonatan. Silakan Yonatan bisa tutup kembali. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya konsep jarak dan similarity ya. Jadi nanti silakan teman-teman eksplorasi jarak-jarak yang lain ya, rumus atau fungsi jarak yang lain, similarity yang lain, sehingga teman-teman bisa paham terkait dengan konsep ini. Oke, jadi Bapak lanjutkan ke PPT berikutnya ya. Oh, ternyata sudah masuk ke tugas ya. Nah, ini tugasnya. Jadi silakan nanti buat kelompok ya yang terdiri dari 3 mahasiswa masing-masing kelompoknya. Kemudian diskusikan bersama dengan kelompok Anda metrik similarity dan distance yang lain selain Euclidean distance ya. Jadi yang Euclidean distance kan tadi sudah Bapak jelaskan kan? Sudah jelas kan ya? Jadi tugasnya teman-teman silakan cari metrik similarity dan distance yang lain. Kemudian jelaskan mengenai konsep metrik similarity dan distance tersebut dan implementasikan metrik tersebut ke dalam bahasa pemrograman. Nanti silakan teman-teman bisa berdiskusi, manfaatkan waktu semaksimal mungkin ya. Kemudian di akhir perkuliahan 30 menit terakhir nanti silakan presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Oke, jadi ini ya tugasnya ya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Paham ya? Oke, silakan bisa mulai berkelompok ya. Ada 3 ya. Mana kelompoknya ini? Kelompok 1 ya. 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Oke, silakan bisa berdiskusi terkait dengan konsep similarity dan distance. Ya biasa apa? Emang kalau metode Saya bisa tunggu saya. Ini Mas coba ada sedikit ya. Ya. Ini sih Pak untuk codingnya, tapi masih kita cek ulang lagi. Oke, sepertinya waktunya sudah habis ya. Siapa ini yang mau maju mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Silakan. Sambil memandang ini. Kelompok 1 ya? Oh iya, kita beri plus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang quotient similarity. Quotient similarity di sini sebenarnya adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kemiripan antara 2 vektor dalam ruang multidimensi berdasarkan arah vektor tersebut. Oke, dari sini apa ada pertanyaan? Bisa saya mau nanya perbedaan quotient similarity terus sama Euclidean distance tadi apa ya? Untuk Euclidean itu menggunakan rumus Pythagoras, sedangkan cosinus similarity di sini kita menggunakan rumus cosinus. Apakah sudah paham? Ya, sudah jawab. Semuanya? Oke, kita beri aplaus untuk
Oke, baik. Tadi kita sudah selesai ya diskusi terkait dengan Euclidean distance, kemudian terkait dengan Gaussian similarity ya. Jadi masih banyak sekali metrik-metrik untuk mengukur distance dan similarity yang lain ya. Silahkan nanti bisa lebih banyak dieksplorasi ya, sehingga nanti kedepannya ketika teman-teman menggunakan metode klasifikasi yang berbasis jarak atau berbasis kemiripan ya, itu teman-teman bisa mudah mengimplementasikannya seperti itu. Nah, terakhir ya, di sini Bapak akan simpulkan apa yang bisa kita ambil ya dari perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Jadi yang pertama Bapak akan jelaskan kembali konsep similarity itu digunakan untuk mengukur seberapa mirip dua data atau objek, biasanya dengan nilai yang semakin besar, menunjukkan kemiripan yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau misalkan nilainya semakin kecil, maka kemiripannya semakin rendah. Kemudian selanjutnya, distance itu kebalikan dari similarity, yaitu untuk mengukur seberapa berbeda atau seberapa jauh dua data atau objek yang biasanya dengan nilai yang semakin kecil menunjukkan kedekatan atau kemiripan yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya ya. Dan similarity ini banyak digunakan di aplikasi seperti rekomendasi produk, clustering, dan pencarian data yang mirip seperti tadi yang kita diskusikan, misalnya pencarian Google ya, atau mesin-mesin pencari yang lain. Dan terakhir, distance digunakan dalam beberapa algoritma seperti KNN, clustering yang berbasis jarak, dan deteksi outlier seperti itu. Oke, itu materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mungkin Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas mengenai konsep similarity dan distance ya. Oke, jadi itu materi kita pada pagi hari ini ya. Minggu depan mohon disiapkan untuk mempelajari terkait dengan classification tree ya. Jadi minggu depan akan kita bahas mengenai konsep classification tree. Oke, mungkin sebelum kita tutup ya perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Mungkin saya minta ketua kelas ya, Mas Randy ya, untuk memimpin berdoa. Penting untuk mengakhiri mata kuliah kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pada pelajaran kali ini kita diberikan manfaat. Berdoa menjadi masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Jadi itu ya untuk materi kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya di waktu dan tempat yang sama. Baik, selamat melanjutkan perkuliahan yang lain. Bapak tutup untuk perkuliahan kecerdasan komputasional hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.